Selamat malam. Sampurasun. Sampurasun. Yang kenceng atuh suaranya. Sampurasun. Sampurasun. Oke. Terima kasih. Ini ada pesanan Ong Ulun Basuki Langgeng. Nah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu. Rahayu. Ide speechless ngeliat begini. Jujur bangga, terharu, menjadi satu. Mohon izin Ratu, Engge. Ini keberhasilan Ratu dalam membina umat terlihat hari ini. Ya, tepuk tangan untuk keberhasilan umat terlihat dalam pembinaan. Beliau kemarin waktu Damatula ide sampaikan, kalau beliau tidak membuat rasa bergerak dengan kesucian, tidak akan umat sebesar ini. Ya, tepuk tangan untuk beliau dulu. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk yang ada di sini, dan tolong sampaikan juga salam hormat ide kepada keluarga yang belum bisa hadir hari ini. Semoga ada keluarga yang tidak sehat disehatkan oleh Ide Bathara Sang Hyang Widiwasa, dan yang sedang dalam kesulitan diangkat kesulitannya oleh Ide Bathara Sang Hyang Widiwasa. Swaha ya. Ide mau bicara tentang keluhuran. Kemarin kita bicara Damatula leluhur Nusantara. Ide sampaikan kemarin, kita jangan terlalu jauh-jauh leluhur kita itu siapa. Ini ada bapak, ada ibu, ada anak. Tahu nggak kenapa Prabu Siliwangi sampai detik ini masih kita ingat? Kenapa Sang Hyang Dwi Jendra sampai detik ini masih kita ingat? Kenapa Hayam Wuruk sampai detik ini kita masih ingat? Gajah Mada masih kita ingat? Karena beliau mampu memberikan estafet kepada generasi muda. Nah, anak muda yang sekarang ada ini, jangan minder dekvlah, kok kata orang Belanda bilang. Artinya jangan kecil hati menjadi orang Hindu. Ya, sepakat ya? Tadi Ide ngeliat cantik-cantik sekali, lalu anak mudanya ganteng-ganteng sekali. Ide bicara kemarin, saya orang Sunda, satu-satunya Sulinggih orang Sunda baru saya gitu. Ya, makasih. Ini bukan Ide bilang satu-satunya, ada baru satu gitu. Nah, pertanyaannya kemarin, Ide kenapa mau jadi seorang Hindu? Ide bicara dimanapun, saya bangga jadi Hindu. Saya bilang sekali lagi, agama yang bisa menyelamatkan manusia cuma Hindu. Bayangkan dari alam kandungan, boleh tepuk tangan. Ya, dari alam kandungan, sejak dikandung manusia sudah diselamatkan dengan tradisi, dengan upacariyatnya. Bayangkan nih, kalau agama tetangga, tanggung jawabnya nanti setelah mati. Tapi agama Hindu sudah diatur dari kandungan, kelahiran, kematian. Jadi kalau kita agama Hindu dijamin, kalau kita belajar beneran, bahagianya luar biasa. Nah, saya aja orang Sunda yang tidak ada keturunan Hindu berani jadi Hindu, masa kalian yang turunan Hindu nggak berani? Sok atuh hindukeun atuh. Ya bahasa Sundanya gitu ya. Sok atuh bro hindukeun. Bro tuh atuhnya. Jadi gini, kita tidak boleh malu jadi Hindu. Dan saya bangga jadi orang Hindu. Papa saya tuh bagus dari Banten. Tuh edan tuh, orang Sunda mah gila enggak ya? Bapak saya tuh bagus, mama saya Raden Ayu dari Candi Cangkuang. Kakek buyut saya dari Batu Bagus itu, dia pembawa Islam ke Indonesia. Lalu dari ibu Raden Ayu, nanti kalau main ke Cangkuang ada makam Islam yang namanya makam yang Arif Muhammad Dalem. Apa nggak kurang Islam leluhur saya? Sok, ya yang ke sana kedengaran kan? Masa yang udah Hindu pindah ke sana lagi? Saya aja berani pindah ke tempat ini, kok masa kalian yang lahir di Hindu pindah ke sana lagi gitu? Ya, ya Neng ya, ini cantik sekali. Ada suaminya nggak? Ini suaminya bukan? Suaminya? Oh, iya Nengnya bahagia, suaminya belum tentu ya.
Nah, awas nih. Ide cuma bicara cinta tidak boleh melunturkan iman. Cinta kita kepada Ide Betara Sang Yang Widiwasa harus lebih tinggi daripada manusia. Lahir Hindu, mati Hindu. Ya, sepakat ya? Tepuk. Nah, tepuk tangan buat agama. Awas, jangan kegiring-giring sama cinta. Cinta mah sebatang dupe umurnya gitu. Ya, ada uang abang saya, nggak ada uang, neng ditendang gitu. Yang jadi masalah sudah pindah agama, keluarga berantakan. Ide, kok bisa begitu? Iya, ada karma tuh. Tuhan aja ditinggalin, apalagi kamu. Awas, kita anak muda berpikirnya cerdas. Kalau kita pindah agama, Ide Betara leluhur aja kita tinggalkan. Dan kalian pun akan ditinggalkan oleh pasangan kalian. Kalau kalian tidak bisa menjaga keluhuran. Tuhan aja kita ganti, ya kita juga akan diganti oleh orang lain. Ya, jadi jangan pernah kita mengecilkan arti Tuhan, jangan juga kita mengecilkan arti kesetiaan. Saya punya ide istri, itu yang baju hitam. Oh, ya. Beliau dari Singaraja, dari Bali. Kalau tadi ada Persija ya di sini, persikatan suami-suami istri dari Bali. Kalau saya apa ya? Saya kawin sama orang Bali. Tapi mohon maaf nih, dulu beliau ikut saya agama Islam. Lalu sekarang saya jadi Sulinggi, beliau ikut saya lagi. Dalam konsep saya menata kembali leluhurnya beliau. Ada pertanyaan waktu di hotel. Barang siapa yang melepaskan leluhurnya dan melupakan leluhurnya, maka kita tidak akan pernah bisa bahagia dan tidak akan dimuliakan. Pasti jawabannya. Ya. Ini mana anak muda lagi tadi? Tuh, ini anak muda, ini ibu tua ya. Kalau ibu yang muda, oh muda mas ya ibu ya? Iya bu, saya juga ada seumuran sama ibu, beda setahun paling. Ya, jadi kita bicara santai. Hindu itu agama yang damai. Hindu adalah agama rasa. Sepakat nggak? Hindu adalah agama. Ide, kenapa Hindu agama rasa bukan agama logika? Sok sekarang dipikir. Kenapa pohon ini pakai kain kotak-kotak, nggak pakai spotlight? Ya, sepakat ya? Lalu kita tanya lagi, ini luar biasa hiasannya. Ini rasa ini pakai. Lalu lihat beban tenan, itu rasa yang bikin. Artinya orang Hindu mah dituntun oleh rasa, bukan oleh logika. Awas nih bahasa Sunda mah kade bro, ya hati-hati. Jangan sampai kita berubah jadi agama pikir. Kalau agama pikir buruk dan baik, dosa dan pahala. Agama Hindu tidak ke situ. Ide, saya bikin dosa kemarin. Iya, segera cari Sulinggi, upakarakan. Kita jalankan upacara agar dosa kita tidak berlanjut. Ide, kalau upacara jamin nggak selesai? Saya jamin selesai. Kalau Sulingginya bertaksu. Sulinggi yang bertaksu ditandakan apa? Lihat ini, masyarakatnya indahnya luar biasa seperti ini. Bukan saya memuji beliau karena beliau depan hadapan saya. Dan saya mah nggak penting sama beliau mah. Sesama Sulinggi ya bro. Gitu. Nah, sesama Sulinggi mah cuek aja tuh. Ya, kayak kemarin kita pelukan lalu nangis sama-sama, hati yang bermain. Jadi ini perbedaannya. Lalu Ida ingin pesan begini, kalau kita tidak mengerti sesuatu, jangan pernah menghakimi yang kita tidak mengerti. Sepakat ya? Contoh, ada jenderal, bayangkan ada seorang tentara pangkatnya jenderal. Lalu kita nih yang bukan tentara, bukan apa-apa, mengkoreksi jenderal. Masuk akabri aja nggak lulus, kok bisa-bisanya mengkoreksi seorang jenderal?
Artinya jangan pernah kita mengkoreksi sesuatu yang dunia kita nggak tahu. Lalu ini ada Pak Mangku, ada Pinaninte, Pak Jero Gede di sini. Jangan juga sekali-sekali kita mengkoreksi beliau karena tidak patut. Jalankan dulu seperti beliau, baru kita bisa mengkoreksi. Ada ide Sulinggi di sini. Wah, Sulinggi saya kayak gini, awas ya. Udah jadi Sulinggi, belum mengkoreksi Sulinggi teh. Kan belum jadi apa-apa. Kalau baru mantra aja kenal mah bukan jadi Sulinggi ya tuh. Sulinggi yang namanya Sulinggi. Beliau, nih gambaran sedikit aja. Sulinggi itu muput kare, upakarya gini. Tahu nggak dalam mantramnya yang dilakukan oleh beliau apa? Bahasa Indonesianya. Oh Tuhanku yang maha suci, maha pengasih. Sempurnakanlah upacara ini dengan tubuhku. Beliau mempersembahkan dagingnya, darahnya, hidupnya untuk upacara ini sempurna. Sok, ada yang bisa gitu? Nggak ada. Jadi jangan pernah mencela Sulinggi. Karena belum pernah jadi Sulinggi mah jangan mencela Sulinggi. Wah di YouTube Sulinggi begini, Sulinggi begitu. Dia jadi mangku aja enggak. Mengkoreksi seorang Sulinggi. Dalam sastra, seburuk-buruknya Sulinggi lebih baik daripada manusia biasa. Kenapa? Karena tadi beliau menyerahkan hidupnya, dagingnya, darahnya, sumsumnya agar upacara ini sempurna. Beliau tidak memikirkan lagi rumahnya bagaimana, enggak ada. Boleh tepuk tangan Mbak Sulinggi kita ya. Nah, kenapa ide sampaikan saat ini? Agar kita tidak gampang mencela seseorang di saat kita tidak tahu apa yang orang itu sudah lakukan untuk kita. Itu baru Sulinggi. Geser sedikit ke bawah. Ada Pinandite kita, ada Jero Gede, Jero Mangku kita. Beliau prosesnya untuk ke sana. Beliau sedang belajar menata kesucian untuk menjalankan kesucian. Mohon izin, ide sebagai Sulinggi tidak pernah mengatakan saya orang suci. Saya selalu mengatakan saya orang yang senantiasa menjalankan kesucian. Udah orang sarua orang gitu, sama kita mah gitu. Artinya bedanya saya bertanggung jawab atas kesucian yang saya jalankan. Kenapa? Dengan kesucian itu saya bisa mengorbankan tubuh saya untuk keselamatan orang. Jadi wajib hukumnya seorang Sulinggi menjaga kesuciannya agar tetap bisa menjalankan dharma. Paham ya? Nah, hari ini Kuningan menandakan kita menang atas adharma. Ya. Kuningan teh bukan makan nasi kuning ya, Bu nya. Setuju ya, Bu ya? Ibu mani gelis. Gelis tahu nggak cantik ya. Jadi kalau kita bukan Kuningan makan nasi kuning lalu pakai baju kuning, Bu. Awas 2024 pakai baju kuning sangkan Ibu jadi partai lain ya. Jadi karena gini, kemenangan adharma. Ide, adharma itu apa sih? Dharma, ada yang tahu dharma? Ada yang tahu dharma enggak? Ayo. Apa? Mana tadi ngomong teh mana? Ah, kebaikan. Dharma itu kebaikan, tapi kurang tepat, Pak. Saya pengen tanya sama si Teteh Nugelis. Dharma apa? Dharma gimana? Hah? Dharma adalah perbuatan yang tidak pernah kita harapkan hasilnya, itu dharma. Kalau kita mencintai istri kita tanpa mengharapkan apapun, itu dharma. Kalau istri melayani suami tanpa meminta mengecek kantong suaminya, itu dharma. Begitu istri ngecek kantong suaminya, ngambil uang suaminya, itu bukan dharma lagi, itu lelaku. Awas ya, bapak-bapak tenang, sekarang saya belain, uangnya jaga aman nanti. Jadi jadi kalau yang namanya dharma itu perilaku atau perbuatan yang kita lakukan tanpa mengharapkan sesuatu, itu dharma. Adharma kebalikannya, perbuatan yang selalu mengharapkan sesuatu. Hari ini kita sembahyang, awas ya cok orang Sunda mah, banyak yang bersembahyang tidak mendapatkan apa-apa.
Kenapa? Datang ke sini, datang ke pura, kayak datang ke apa ya? Ke tempat yang tidak suci. Kalau kata ide mah, semua yang datang ke sini berpikiran berdoa. Oh Betara yang agung, tolong pacar saya yang sedang siku balikan lagi ke saya. Oh Betara yang agung, tolong rumah cicilan saya bisa kebayar gimana caranya. Oh Betara yang agung, tolong cicilan motor. Itu bukan sembahyang itu tuh. Itu bukan doa. Tahu nggak bedanya doa? Nah, doa menurut begawan kita, doa adalah perbuatan yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan. Kerja dengan baik tanpa mengharapkan apapun. Itu doa. Karena dalam begawan kita mengatakan, barang siapa yang menyerahkan hidupnya kepadaku, kata Krishna, maka sesungguhnya mereka akan aku cukupi. Itu ada begawan kita. Jadi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ida Betara Sang Hyang Wibawasa. Kalau kita masih mengandalkan manusia pasti kecewa. Sepakat ya? Sepakat nggak nih? Pak, sepakat nggak Pak? Ah, ide itu mah gampang ngomong itu. Saya udah ngejalanin Pak, bukan ngomong doang gitu. Buktinya saya bisa ngejalankan dengan ide istri. Saya tidak pernah berpikir apapun yang akan saya terima, jalanin aja. Asalkan itu kebaikan dan kesucian. Jangan pernah mengharapkan imbalan dari manusia, balasan dari manusia, kamu akan kecewa. Karena sesungguhnya kebaikan itu datang dari seluruh penjuru, bukan dari manusia. Saya baik sama Bapak ini, Bapak saya kasih air minum, lalu mengharapkan Bapak ini besok kasih minum lagi sama saya. Begitu beliau lupa, saya ngomong, tuh Bapak itu nggak tahu terima kasih, saya kasih aqua nggak ngasih apa-apa. Nah itu mengharapkan balasan. Tuh bunyi Saraswatinya. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, lakukan semua dengan dharma. Jangan adharma. Paham ya Neng ya? Tuh menegarilis anak kecil. Siapa namanya cantik? Ini yang masih kecil-kecil, yang di bawah pohon. Yang ini yang belakang. Apa? Siapa? Chandra. Cada. Umurnya berapa? 8 tahun, berarti beda setahun sama Ide ya? Ya tadi dia ngelatin aja ke Ide, jangan jatuh cinta, ya Neng ya saya udah punya ide istri. Jadi kita bercanda santai Pak. Kita jangan lihat tetangga sebelah yang stres. Agama Hindu mah agama damai. Makanya lihat datang ke sini semuanya cantik-cantik, rapi-rapi, bersih-bersih. Dapatkan kesucian, dapatkan dharma yang baik di tempat ini. Sepakat ya? Awas, sekali lagi, Ide selalu bilang awas. Jangan mengorbankan Tuhan hanya untuk kepentingan sesaat. Jangan pernah menggadaikan leluhur kita hanya untuk kenikmatan sesaat. Anak muda, bro, awas ya. Mana yang laki-laki yang ganteng-ganteng, saya pengen tahu. Nah itu ganteng banget tuh, siapa tuh? Yang ini yang pakai kacamata. Akang siapa Kang? Bisma apa Resma? Resma. Awas jangan sering main di rest area nya. Mentang-mentang namanya Resma main di rest area. Ya. Agamanya apa? Oh, udah gak dieupan pasti Hindu ya. Pacarnya? Beneran? Yakin? Sok atuh bangun. Bangun dulu. Nah lihat ini, lihat ada anak ganteng tuh, Hindu lagi. Jangan nyari-nyari keluar, lihat orang Hindu juga ganteng banyak tuh. Ya Kang Resma ya. Nanti kalau punya pacar, apelnya di peluru ya. Jangan di luar. Bahwa pasangan kita selalu dekat dengan Tuhan ya. Sok boleh Kang Resma, minta nomor teleponnya sama Kang Resma tuh. Karena saya juga lihat di sana ada yang cantik. Di samping yang pakai udeng putih kuning. Nah itu, ya itu sebelahnya. Udah punya suami belum? Nggak jadi, Kang Resma udah punya suami.
Batal Kang. Jadi ini yang namanya silaturahmi dari kita, oleh kita untuk kita tuh. Jangan sampai Kang Resma diambil sama perempuan lain, nanti ujung-ujungnya Kang Resma pindah agama nantinya. Ya, jangan sampai gitu ya sayang ya. Ya. Nah, Teteh ini yang baju oranye udah nikah belum? Ya ini depan yang megang handphone. Udah nikah? Ah, udah nikah lagi, Kang. Berarti selera saya udah pada punya suami. So, berarti emang selera bapak-bapak ya, Kang ya. Ngelihat yang sudah punya suami jadinya. Nah, kita coba lihat alangkah indahnya di saat kita punya keluarga bisa sama-sama sembahyang di pura yang sama, di pura kawitan yang sama, dipimpin oleh ide sulinggih yang sama. Ide berharap kedamaian ini, kemesraan yang saat ini ada, dijaga dengan baik. Setuju ya? Bisa nih setuju? Oh, pelan-pelan suaranya. Pak, setuju nggak Pak? Bu, setuju tuh Bu? Setuju. Ibu-ibunya jangan cemberut aja tuh udah ngomong kayak gini. Bu, boleh Bu, meriksa kantong Mas sekarang boleh sama saya, diizinin. Ya, jangan gara-gara nggak boleh meriksa kantong langsung cemberut semua ibu-ibunya. Boleh Bu, boleh. Tapi baca doa dulu ya Bu ya, agar kantongnya tidak ada jebakan tikus di situ. Ya. Nah, sekarang yang perempuan, jaga. Ada yang perempuan sini yang cantik, saya pengen lihat mana ya, yang belum nikah. Tunjuk tangan yang perempuan yang belum nikah. Mana tunjuk tangan heula tuh, sok. Ayo mana? Iya sok sambil santai, belum nikah? Belum nikah Teteh? Beneran belum nikah? Oh, untung Teh saya udah nikah Teh. Jadi awas, perempuan buat ide, saya pengen nanya sama Teteh nih. Teteh menganggap diri Teteh, nggak apa-apa, ngerti kan Teteh maksudnya artinya? Teteh itu kakak. Teteh apa menganggap diri Teteh? Emas, kristal, apa berlian? Berlian. Sok, mana lagi yang masih muda lagi? Ada sini. Mana Neng nih? Nah ini. Nah Neng. Jangan main pukul-pukulan atau nunjuk. Siapa namanya sayang? Siapa namanya? Nah, itu. Masih SD nggak apa-apa. Kalau kamu menganggap diri kamu apa? Nggak apa-apa, jawab dulu, jawab. Ini mah nggak masalah apa, benar atau salah. Emas, berlian, kristal, atau apa nih? Jawab dulu apa? Ayo yang. Emas. Itu jawaban jebakan. Tadi Teteh bilang berlian. Kalau saya selalu menganggap anak perempuan itu kristal. Kalau kristal kotor dikit udah nggak bagus. Lalu kristal kalau jatuh pecah hancur, ada yang mau beli? Nggak ada. Tapi kalau berlian cacat, di-cutting lagi dan bisa jadi jual. Dan tukang beca atau apapun bisa punya berlian dengan menabung. Tapi yang punya kristal, dia harus sukses hidupnya. Artinya, jaga anak perempuan kita sebagaimana kita menjaga kristal. Setuju ya? Tepuk tangan dulu atuh, menitiis pisan. Ya, yang perempuan jaga dirinya jadi kristal. Jangan kotori dirinya, jangan murahkan dirinya, jangan rendahkan dirinya. Karena yang memiliki kristal pasti orang-orang yang punya kualitas. Sepakat ya? Sok atuh tepuk tangan atuh. Ya. Nah, terus kalau kita jadi kristal, nggak mungkin ditinggalkan. Kalau kita menjaga diri kita sebagai kristal. Aduh, ide saya sudah telanjur punya suami. Dorong suaminya agar mampu memiliki kita. Paham ya Teh ya? Saya punya suami nih, dorong suaminya agar sukses. Dorong suaminya agar mampu. Dorong suaminya agar mapan. Dorong suaminya agar setia. Dorong suaminya agar senantiasa ingat pada Tuhan dan leluhurnya. Dorong. Ya. Ada terakhir agama tetangga sebelah, agama Muslim. Kenapa Nabi Muhammad itu dimuliakan? Karena dia menjaga leluhurnya.
Karena dia menjaga leluhurnya, Bu. Orang-orang bayar ratusan juta untuk datang ke leluhurnya. Leluhurnya Muhammad. Bayangkan nih, orang sampai jual rumah, jual tanah untuk naik haji agar bisa ketemu leluhurnya Muhammad. Masa kita kayak gitu? Kita ingin dong orang datang ke leluhur kita, sepakat ya? Kita ajak orang lain datang ke leluhur kita, agar kita juga makmur, gemah ripah lojinawi. Mohon maaf Bu, Pak, umroh dan haji itu kan datang ke leluhurnya mereka. Kok nggak ada yang datang ke sini ke leluhur kita? Kenapa kayak gitu? Karena kita tidak bisa menghargai leluhur kita. Karena kita kurang ingat sama leluhur kita. Jadi ide mengajak malam ini, ayo bangga dengan leluhur kita, bangga dengan tempat kita, bangga dengan agama kita. Janji? Yakin ya? Yang di pojok sana belum kedengeran, yakin nggak Kang? Beneran nih? Jangan sampai nanti besok atau jumlahnya berkurang. Ya, kalau bisa tadi kata Kang Mas Hadi 4 gelombang. Kalau besok bisa mah besok sampai 1000 gelombang sini. Ya, swaha atuh. Ya, kalau bisa sampai 1000 gelombang. Kalau bisa nanti Ratu Prandanya istirahat dulu diganti oleh pemangku karena 1000 gelombang atuh. Bisa dibayangin beliau begini berapa jam itu punggungnya. Tetapi bangga, kenapa? Karena umat kita makin ya, kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita mulai dari kesucian tubuh kita dan pikiran kita. Trikayu parisu? Sepakat ya Kang ya? Ya Pak ya? Ya Bu ya? Nah, itu aja yang bisa Ide sampaikan. Terima kasih sudah mau berbagi waktu dengan Ide. Ide berdoa agar kita semua mendapatkan tempat sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ada sosontengan Kang. Sosontengan teh cerita Prabu Siliwangi. Katanya ada orang ngomong Prabu Siliwangi agamanya Islam. Di YouTube Siwa aja diislamkan, Pak. Ya, edan teu. Ya bayangin, Siwa, Brahma, Wisnu diislamkan. Prabu Siliwangi jadi Islam. Saya jadi bingung, Pak. Kenapa ada sejak kapan Prabu Siliwangi itu Islam? Prabu Siliwangi itu Hindu. Saking setianya kepada Hindu, beliau menitipkan ajaran beliau ke Bali. Sastranya begini, aing nitipkeun kaluhuran aing di negeri timur, nu letakna di lingkungan Kucai, ngan orang suci nu bisa datang ke tempat eta. Eta ngaranna Sunda Leutik. Itu sastranya Prabu Siliwangi. Bahasa Indonesianya, saya titipkan ajaran-ajaran leluhur saya di negeri timur. Timur itu Bali, yang tempatnya dikelilingi air, dan hanya orang suci yang bisa ke sana. Sayang Dwi Jendre, Sayang Narate, dan yang Waurau. Semuanya orang-orang suci. Lalu ada sloka paling bawah mengatakan, dina hiji poe ajaran-ajaran simkuring bakal dicokot deui ti ditu. Suatu saat nanti ajaran-ajaran Sunda itu akan saya ambil lagi dari Bali, dikembalikan lagi ke tatanan Sunda. Sunda itu bukan Jawa Barat, Sunda itu adalah ajaran monoteis. Ya, biar tidak salah mengerti. Sunda itu monoteis. Sunda itu menyembah Betara Surya. Makanya di Bali Padmesananya Surya. Karena itu adalah ajaran Betara Prabu Siliwangi yang dititipkan di Bali. Sekarang nanti sembahyang kita, sebah puyung pasti Surya. Ya, jadi Sunda itu bukan suku, Sunda itu ajaran leluhur yang sudah mengajarkan monoteisme. Nah, itu Sunda. Nah, saya orang Sunda asli, Pak. Saya menjalankan kesundaan. Jadi saya bangga menjadi orang Sunda dan bangga menjadi Hindu Sunda. Ini keluarga besar saya Hindu. Ide berdoa mudah-mudahan Jawa dan Sunda bersatu.
Hindu bersatu jadi nomor. Yang kencang atuh, Hindu bersatu. Hindu bersatu jadi nomor. Saya bicara di YouTube, Hindu ngahiji jadi kahiji. Artinya Hindu bersatu jadi nomor 1. Ini serem kata-kata ini, Pak. Saya datang ke Jawa Barat bisa dibunuh. Kenapa kamu mempersatukan Hindu? Bayangkan, orang lain takut sama agama kita. Karena kita agama damai. Saya belum pernah ngeliat orang Hindu demo. Punten ya di Bali ya. Yang demo bukan orang Hindu rata-rata gitu. Dan saya melihat tidak ada agama Hindu demo. Kenapa begitu? Karena kita ajaran damai, ajaran rasa, ajaran cinta. Dan belum pernah lihat juga tadi lihat Ratu Pranda sedang sembahyang, kelamaan di demo, tinggalin pergi, nggak ada orang. Tapi tetangga sebelah mah ada, Pak, kelamaan baca doanya tinggalin pergi. Ya, tapi nah sekali lagi agama Hindu agama damai. Agama Hindu adalah agama agama Hindu adalah agama kita jalankan rasa sesama, ya. Om Santi 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 Om. Atur semua, atur nuhun.